Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Herpin Yoki Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Nasir Syukur, NPM 1921020371, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 7, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum serta sunnah dan fungsinya terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber hukum. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a yang bermakna membaca atau bacaan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah masdar yang bermakna izim. Karenanya ia berarti yang dibaca atau makruh. Menurut para ahli bahasa, kata yang berwazan fulan memiliki arti kesempurnaan. Karena itu Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedangkan pengertian menurut istilah Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad yang termaktub dalam mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir tanpa ada keraguan. Secara mutawatir ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi, merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, Al-Quran, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran adalah yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya. Yang ketiga, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Yang kedua, syariat atau ibadah. Hukum Islam mengatur tentang tata cara ibadah, baik yang berhubungan langsung dengan pencipta maupun dengan sesama umat manusia. Yang ketiga, hukum ibadah dan hukum muamalah. Hukum ibadah mengatur sebagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum muamalah mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya. Selanjutnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, pengertian sunnah. Kata sunnah ditinjau dari segi lugawi, diambil dari bahasa Arab yang berarti adat atau tradisi dan kebiasaan. Kesimpulan, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran.
Sementara sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antaranya fungsi sunnah yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.